Gimana jadinya kalau ternyata Anda bisa mengubah kebiasaan membaca jadi semacam superpower terbesar Anda? Bahkan di tengah jadwal yang super padat sekalipun. Nah, hari ini kita akan bedah sistem praktis dari buku Read to Lead karya Jeff Brown dan Jesse Wisniewski untuk mewujudkan hal itu. Oke, penulisnya langsung mulai dengan satu pertanyaan yang nusuk banget sih. Pertanyaan yang bikin kita berhenti sejenak dan mikir, kira-kira berapa banyak buku lagi yang akan Anda baca di sisa hidup Anda? Coba deh kita jawab jujur dalam hati. Kalau jawaban Anda rasanya kok lebih sedikit dari yang diharapkan, tenang, Anda nggak sendirian. Karena faktanya, kita semua ini lagi ada di tengah-tengah sesuatu yang disebut krisis membaca. Coba kita lihat datanya ya. Sejak tahun 1978, jumlah orang dewasa yang nggak baca satu buku pun dalam setahun itu naik 3 kali lipat. Bayangin 3 kali lipat, ini bukan sekedar penurunan kecil loh, ini udah pergeseran budaya yang masif. Terus gimana dengan kita-kita yang masih baca? Ternyata angkanya juga nggak bagus-bagus amat. Waktu yang kita pakai buat baca santai itu turun hampir 30%. Rasanya kayak waktu luang kita tuh hilang gitu aja, kesedot sama hal-hal lain. Dan ini nih, mungkin biang keladinya. Fokus kita hancur lebur. Ada studi yang nunjukin kalau rentang perhatian rata-rata manusia sekarang cuma 8 detik. Itu 1 detik lebih pendek dari ikan mas. Gila kan? 8 detik. Cuma segitu waktu kita sebelum notifikasi atau pikiran lain datang mengganggu. Nah, ini nyambung banget sama alasan paling klasik yang sering kita dengar. Atau bahkan kita ucapkan, saya nggak punya waktu. Tapi beneran nggak punya waktu. Kalau kita lihat datanya lagi, waktu kita tuh nggak hilang loh. Waktunya cuma pindah. Kita mungkin cuma baca 17 menit. Tapi kita bisa habiskan lebih dari 8 jam di depan layar. Jadi, waktunya sih ada ya. Cuma prioritasnya aja yang perlu dipertanyakan. Oke, jadi kalau kita berhasil nih ngambil lagi sebagian waktu dari layar, itu emangnya kita dapat apa? Menurut buku ini, imbalannya itu luar biasa besar. Membaca itu bukan sekedar hobi, tapi ini semacam superpower di dunia profesional. Dan ini bukan omong kosong, riset bener-bener mendukung ini. Coba dibayangin ya, cuma dengan baca 6 menit aja, tingkat stres Anda bisa berkurang sampai 68%. 6 menit! Terus kreativitas, yang katanya para CEO adalah skill kepemimpinan nomor 1, itu juga langsung terdorong dari membaca. Ini semua manfaat yang nyata dan bisa diukur loh. Penulis Stephen Covey ngerangkum ini dengan sempurna banget. Kata beliau, para pembaca hari ini adalah benar-benar para pemimpin masa depan. Anggap aja ini semacam hukum alam. Membaca itu adalah bentuk pelatihan kepemimpinan yang paling gampang diakses. Oke, manfaatnya jelas banget kan? Pertanyaannya sekarang, gimana caranya biar kita bisa melakukannya dengan efisien? Nah, jawabannya itu bukan soal baca lebih lama, tapi soal baca lebih cerdas. Sebelum kita masuk ke metodenya, ada satu hal penting yang perlu kita bedain dulu nih. Ada yang namanya pemahaman, yaitu ngerti apa yang Anda baca saat itu juga. Dan ada retensi, yaitu ingat apa yang udah Anda baca nanti. Teknik yang bagus itu harus bisa kena dua-duanya. Nah, ini dia teknik yang bisa mengubah segalanya. Coba bayangin, Anda bisa menyerap ide-ide utama dari buku non-fiksi cuma dalam waktu 1 jam. Gini caranya. Pertama, pakai 10 menit buat dapat gambaran besarnya. Lihat sampulnya, daftar isi pendahuluan. Terus, 50 menit sisanya bagi rata per bab. Terakhir, dan ini kuncinya, lakukan skim strategis. Baca cuma intro, kesimpulan, sama kalimat pertama di tiap paragraf. Dengan cara ini Anda bakal dapat 80% poin utamanya dengan cuma 20% usaha. Efisien banget. Punya teknik yang keren itu satu hal. Tapi gimana caranya supaya kita benar-benar pakai teknik ini secara konsisten kan? Nah, jawabannya ada di membangun kebiasaan membaca yang nggak bisa diganggu-gugat. Para penulisnya ini pakai kerangka kerja yang udah terbukti. Intinya, rekayasa kebiasaan Anda. Buat isyaratnya jelas, keinginannya menarik, tindakannya jadi mudah. Dan imbalannya memuaskan. Contoh simpelnya gini deh. Taruh buku di atas bantal Anda. Itu jelas. Terus, bayangin gimana buku itu bisa bikin Anda rileks. Nah, itu menarik. Dan kutipan ini benar-benar kena ke intinya. Pada akhirnya tujuan utamanya itu bukan soal berapa banyak buku yang berhasil Anda tamatin, tapi ini soal Anda menjadi siapa lewat proses membaca itu sendiri.
Jadi, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi, tapi dengan satu perubahan penting. Jawabannya itu ternyata bukan takdir, tapi sebuah pilihan. Pertanyaannya bukan lagi berapa banyak buku yang akan Anda baca, tapi berapa banyak buku yang akan Anda pilih untuk dibaca. Dan pilihan itu sepenuhnya ada di tangan Anda.